sekarang saya ke Mas Ciko. Mas Umam mengatakan di sini, sebenarnya Indonesia Timur itu memang kandangnya PDIP. Kalau dibilang suara perolehan kecil ini kenapa? Apakah jangan-jangan salah strategi? Kemarin itu memang kadernya begitu mengarahkan masyarakat untuk mencintai Pak Jokowi. Sekiranya sekarang tidak sejalan ini kemudian salah strategi, atau jangan-jangan kadernya ini yang kemudian split dukungan juga, atau bagaimana Mas Ciko? Silakan dijawab. Kami tetap mengakui bahwa ada Jokowi efek dalam artian sebagai seorang presiden yang sukses dalam membangun infrastruktur misalnya, ya kan? Itu kami akui. Tetapi yang lebih kuat lagi adalah Jokowi efek bukan hanya soal citra diri, tetapi juga cawe-cawe. Nah ini menarik, ya kan? Nah tapi yang kedua tadi disampaikan bahwa ada ketidakloyalan dari kader partai PDI Perjuangan, dan ini sangat kami ragukan bahwa kita mengetahui bahwa kader-kader PDI Perjuangan adalah kader-kader yang tegak lurus dan selama ini belum pernah fail dalam hal tegak lurus, dan soal split ticket voting inilah termasuk anomali di mana kita bisa bandingkan dari pilpres sebelumnya bahwa inilah yang pertama kali capres dan cawapres dari let's say capresnya dari partai tertentu suaranya jauh di bawah dari partai yang pengusungnya. Kita bisa bandingkan dengan Pak SBY dalam 2 kali pilpres sebagai kader Partai Demokrat, suaranya jauh di atas partainya juga capres-capres lain di pemilu sebelum Pak SBY menjadi presiden. Nah ini apalagi Pak Jokowi ya. Nah itu ya yang hal yang disebut anomali. Tapi saya ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan oleh Billy. Itu tadi bisa dimasukkan dalam hal yang sifatnya nanti ketika pembuktian di MK ada kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi memang ada penggunaan uang-uang negara untuk seakan memberikan citra bahwa pemberian itu berasal dari paslon tertentu. Nah itu yang dikatakan tadi soal 1.200 motor untuk TNI, Polri dan Babinsa. Nah ini juga terkait dengan bansos, sama persis apa yang disampaikan. Nah ini yang berbahaya, pemilu ini menjadi mahal bukan karena anggarannya, dan ini digaung-gaungkan oleh paslon 2 bahwa mereka tidak mau ada putaran kedua. Salah satu alasannya adalah anggaran yang tinggi. Itu salah, anggaran yang tinggi itu terjadi karena ada money politics menggunakan uang negara. Nah ini yang berbahaya. Oke, Kakak Billy boleh dikonfirmasi sekaligus saya tanya juga bahwa ternyata kalau memang ada Jokowi effect, ya memang ini menang di Indonesia Timur itu bukan karena kampanye hebat dari Prabowo Gibran, tapi karena memang programnya Jokowi yang luar biasa di Indonesia Timur. Bagaimana Kakak Billy? Nah pertama, kalau disampaikan bahwa ada kecurangan secara sistematis, tentunya 03 juga harus menjawab. Ada sekitar 9 kasus yang berhubungan dengan pengerahan aparat negara untuk mencoblos 03 ya. Ada kepala daerah yang diarahkan, ada kabinda yang ditemukan untuk diarahkan mencoblos pasangan 03. Itu juga bisa dijelaskan kalau begitu itu kenapa. Nah menjawab pertanyaan 1.270 unit motor itu dibagikan pada saat beliau sebagai Menteri Pertahanan dan dibagikan kepada anggota TNI Polri, tidak dalam suasana kampanye dan tidak juga dalam konteks beliau mengkampanyekan diri sebagai capres. Kalau kita menghitung jumlah menteri dan kepala badan negara yang dipimpin, itu berasal kebanyakan itu dari partai PDIP malah gitu kan. Ada Mensos, ada beberapa kementerian yang lain gitu, dan mereka juga menjalankan program mereka sebagai menteri, tapi kemudian kenapa tidak dituduhkan gitu bahwa mereka mengarahkannya untuk kepentingan pencapresan. Nah kemudian menjawab tentang konteks kenapa Pak Prabowo terpilih, apakah itu karena Jokowi effect dan bukan karena kampanye kreatif, juga tidak tepat ya, karena coba kita lihat lagu kampanye dari TPN, TKN, dan kubu Amin, satu-satunya yang mengumandangkan musik ciptaan anak Indonesia Timur itu Pak Prabowo. Oke gas, hip hop anak-anak Indonesia Timur yang lagi benar-benar hype di seluruh Indonesia Timur, nggak pernah ternotis selama ini, tertutup oleh musik-musik Indonesia Barat seperti Peter Pan dan yang lain-lain. Begitu up dan Pak Prabowo dan timnya memilih musik Indonesia Timur up sebagai lagu tema kami, itu anak Indonesia Timur itu bangga luar biasa ya. Oke gas, torang, torang itu aja udah kata Indonesia Timur banget, kata torang yang dipakai di lagu itu. Kemudian Mas Gibran ketika turun dan mengkampanyekan, turun dalam suasana kampanye di depan ribuan orang saat itu, mayoritas itu memang pemilih muda yang hadir dengan harapan bahwa narasi pembangunan mereka yang kalau kita lihat ada 8 program prioritas yang diusung TKN Prabowo Gibran ya, diusung capres cawapres Prabowo Gibran, itu 8 program cepat itu 6-nya menyasar masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia Timur. 6. Misalnya kayak
paket, masalah Baik. pendidikan, kualitas guru, kualitas sekolah, makan siang gratis, itu semua masalah yang memang saat ini sudah membaik di Indonesia Timur, tapi masyarakat Indonesia Oke. Timur ingin lebih up. Jadi sangat kontekstual juga program yang Oke. diusung. Kakak Billy, tahan dulu. Mungkin saya ke Mas Nara. Selain, udahlah, nantilah urusan kecurangan itu ada ranahnya. Tapi mungkin tunjukkan bukti konkret apa yang sih yang sudah dilakukan oleh Anies dan juga Muhaimin di Indonesia Timur yang nyata, tidak hanya janji. Kalau tadi 02, kita pakai lagunya nih. Oke, gas, bagaimana? Ini lagu kok mempengaruhi pemiluan, rendah banget menilai demokrasi itu. Jadi saya katakan, ini paradok Mas Billy itu. Mengatakan nggak ada Jokowi efek, tapi dia cerita soal pembangunan infrastruktur di Papua, lalu mengatakan pemberian motor itu dulu sebelum bukan sebagai capres tapi bagaimana. Kan pemilu itu kan bukan saat coblosan kan, sebelum, saat coblosan, setelah coblosan. Dan ini tiga-tiganya terlibat ini. Maka Pak Mas Ciko mengatakan ini TSM, memang TSM. Kita kalau melawan TSM itu, apalagi melibatkan negara, melibatkan pemerintah, susah kita akan menumbangkan ini. Kalau melibatkan kekuasaan ya. Oleh karena itu kan sebenarnya dalam teori politik itu ada 3 yang memberi kemenangan pemilu itu. 1, tingkat pendidikan, 2, kesejahteraan, 3, lembaga peradilan yang independen. Ini tiga-tiganya dimanfaatkan oleh pemerintah. Apa coba pendidikan ya kita tahulah ya. Tidak merata pendidikan Indonesia itu loh. Kesejahteraan Papua kita tahu lah, mungkin yang lain lebih unggul dari Papua kesejahteraannya. Yang ketiga, lembaga peradilan. Kita tahu dari awal ini sudah bermasalah. Kalau kotanya Amin apa yang lakukan, ya pasti nomor 2 udah lebih dulu apa yang mereka lakukan, yang mereka memanfaatkan program mereka. Jadi tidak mungkin ketiga paslon ini akan memenangkan kalau ditanya udah berbuat apa. Maka saya nggak percaya kalau menangnya di Papua itu karena hanya program kampanye. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin, pasti ditopang dan mohon maaf nih, dugaan kecurangan yang besar dan Anda nggak bisa mengatakan nanti dulu lah, nggak usah diatur. Karena pengaruh ketiga tadi, lembaga peradilan yang independen nggak tercapai, jadi mudah diarahkan gitu kan, seperti itu. Anda tahu yang pertama kali berita tentang pembakaran kotak suara itu di Papua, bukan di tempat lain. Jadi nggak usahlah tutup-tutupin, termasuk pembagian tadi itulah menggunakan anggaran negara. Ya itu kapan dia melakukan, dia cuti atau tidak, apakah itu diniati dengan elektoral atau tidak, kita nggak tahu. Yang penting saya katakan, Amin secara moral sudah menang. Soal elektoral nanti kita urus sampai ke MK. Itu yang mau saya katakan. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Umam. Apakah memang ini bisa mengatakan bahwa akan menjadi waktu yang lama bahwa Indonesia Timur ini masih menjadi basisnya Presiden Jokowi hingga periode sekarang ini, meskipun sudah tidak menjabat lagi, ini menjadi PR besar, semacam bahwa sudah tidak dibantahkan lagi bahwa akan panjang nanti keberpihakan pemerintah terhadap wilayah Indonesia Timur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.